satu pujian itu apa Kak? Bagaikan bejana siap dibentuk. Siapkan hati kalian sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Bentuk urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, kami ingin mulai ibadah online sekolah minggu ini Bapak. Kami ingin lebih sungguh-sungguh Tuhan. Kami ingin siapkan hati kami Bapak untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Pimpinlah kami Bapak dalam ibadah online ini Tuhan. Tangan sampai akhir Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyi girang-girang lagi untuk memuji nama Tuhan. Teman-teman di rumah bisa berdiri ya. Kita sama-sama walaupun kita berjarak berbeda. Kak Eva dengan Kak Angel masih di gereja, teman-teman semua masih di rumah, tapi semangatnya itu harus sama Kak. Masih sukacita ya. Iya, benar banget. Yuk, kita nyanyikan lagu Tiba Saatnya Kami Berkumpul. Tiba saatnya kami
yang terkasih, apa kabarnya minggu ini? Semua pasti luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kita. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, semua tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat kasih anugerah yang begitu besar Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus Engkau selalu ada bagi kami. Jikalau kami Tuhan sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua agar kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini kami dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajari urapi guru sekolah minggu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Bapa dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini kita ambil di Yohanes 6 ayat 9 sampai 15 ya sayang ya. Ya. Judul perikop di sini dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat 9 firman Tuhan katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 paku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Anak-anak yang terkasih, judul firman Tuhan Ibu buat kuasa Tuhan itu kekal. Ya. Kalau kita kembali ke ayat 5 dikatakan, coba kita undur ke ayat 5. Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus berjalan mencari jiwa, memenangkan jiwa, supaya orang tahu siapa itu Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kuasa. Ini yang perlu kita pelajari anak-anak. Kemana Yesus pergi, banyak orang yang mengikuti dia pada saat ini. Pada saat ini orang-orang datang berbondong-bondong. Kalau dibilang berbondong-bondong itu sudah banyak. Kalau dibilang berbaris belum seberapa. Ini berbondong-bondong anak-anak, berarti sudah ribuan. Ya sayang ya. Kenapa banyak orang mengikuti Tuhan Yesus? Karena apa? Karena mereka ingin tahu betapa besar kuasa Tuhan. Ibu guru mau tanya, siapa yang merasakan kuasa Tuhan itu sampai sekarang? Semua kita pasti merasakan
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita walaupun itu hanya sekejap. Dengan apa? Kita bersyukur bisa hidup sampai sekarang. Kita ada sampai sekarang. Itu karena kuasa Tuhan. Perlu anak-anak ketahui bahwa kuasa itu siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Yang mereka ikuti pada saat ini dan yang kita sembah, yang kita puji. Karena kasihnya Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mengikuti. Tuhan itu tidak mau orang-orang yang mengikuti dia dalam keadaan lapar dan haus. Karena itu Tuhan berkata kepada muridnya, di manakah kita membeli makanan supaya orang-orang ini bisa makan? Padahal Tuhan Yesus hanya melihat hati si Filipus. Bagaimana kata si Filipus kepada Tuhan? Tapi si Filipus juga gimana ya? Kepercayaan dia itu karena dia ditanya Tuhan, kepercayaan dia itu tidak ragu-ragu seperti itu anak-anak ya. Makanya dia, dari mana kita mendapat membelikan makanan sebanyak begini? Di ayat 9 si Filipus berkata, kita lihat di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata si Filipus, dia tidak tahu apa, dia tidak sadar bahwa yang di hadapannya itu sanggup melakukan segalanya. Nah, di ayat 10 kata Yesus kepada si Filipus, suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat ini, di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki dewasa. Itu belum anak-anak, ya. Itu baru laki-laki yang dewasa. Nah, akhirnya si Filipus menyuruh orang yang mengikut Tuhan ini duduk di atas rumput-rumput itu. Nah, perlu anak-anak pelajari, perlu anak-anak ketahui. Di dalam setiap apa yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah tinggalkan Yesus di dalam kehidupan kalian. Banyak anak-anak yang sekarangnya remaja-remaja, baik orang dewasa, sudah berjalan seenaknya sendiri. Banyak yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan yang sudah beda agama. Itu karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau mereka mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi anak-anak yang kita pelajari hari ini, mari kita mengandalkan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu adalah Raja yang sanggup melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak orang yang duduk di situ, ya, karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan karena banyak mujizat kuasa Tuhan yang sudah dilihat mereka, sehingga mereka tidak gentar akan kelaparan dan akan kehausan. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, Allah yang penuh kuasa itu, mengambil roti itu dan mengucap syukur kepada Allah Bapa, sehingga roti itu berubah menjadi banyak. Anak-anak yang terkasih, yang tidak ada Tuhan bisa lakukan menjadi ada. Yang sakit bisa Tuhan sembuhkan,
yang berbeban berat, Tuhan bisa buka jalan bagi mereka. Mari percaya kepada Tuhan. Terlebih zaman sekarang, kalian sudah tidak bisa belajar di sekolah. Kalian hanya belajar online. Ya, orang tua kalian mungkin sudah banyak di PHK, nggak kerja lagi di perusahaan. Coba mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau orang banyak yang seperti ini, Tuhan sanggup memberikan makan di dalam kehidupan kita kalau kita mengandalkan Dia, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang kuasa itu. Dia akan sanggup. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan berikan kepada kita, anak-anak, ya. Ya, Ibu guru sangat yakin dan percaya kalian melakukan ataupun mengajari belajar firman Tuhan, ya sayang, ya. Di ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, dan setelah orang-orang itu kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Selalu Tuhan Yesus mengajari, selalu Tuhan Yesus membuat teladan, selalu Tuhan Yesus mengasihi. Dia mengajari murid-muridnya untuk melakukan apa yang sudah diberkatinya, apa yang sudah dikasihnya, agar tidak terbuang. Kalian juga harus belajar. Kalau ada makanan, jangan berlebihan. Belajar untuk tidak membuang-buang berkat Tuhan. Ya sayangnya, iya. Di ayat 13 firman Tuhan katakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 paku dengan penuh potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Firman Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dengan limpahnya. Lebih 12 paku. Berlimpah berkat Tuhan untuk kita, ya sayangnya. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara apa kami untuk percaya kepada Tuhan? Puji Tuhan, sembah Dia, baca firman Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Lakukan, anak-anak Tuhan. Kalian pasti dituntun oleh Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kalian. Kalian sudah remaja, ya, mau masuk remaja, udah remaja. Kalau sudah yang SMK, udah dewasa, ya, udah mengerti, ya, udah mengertilah. Jadi kalian harus mengandalkan Tuhan. Jadi ibu guru berkata sama anak-anakku yang terkasih, janganlah kalian anak-anak remaja jangan tergiur akan kemegahan dunianya. Ya, dunia ini tidak bersahabat dengan kita. Karena kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan. Ya, kita milik Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pun sesuatu yang menggiurkan dalam hati kalian, anak-anak remaja sekarang, berdoalah kepada Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagi kalian. Di ayat 14 firman Tuhan katakannya, sayang, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Baru mereka menyadari bahwa yang diikuti mereka adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan dalam hati kalian. Kalau kalian lagi sedang marah sama orang tua, jangan disimpan. Lebih baik kalian terus terang sama orang tua. Jangan disimpan di dalam hati, ya sayang, ya. Kalau tidak suka akan orang tua ataupun abang kakak, langsung dikatakan supaya tidak ada kebencian dalam hati.
Karena Tuhan Yesus itu paling mengetahui di sini. Dia mengerti akan hal apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang banyak itu. Ya, apa yang dipikirkan orang yang berbondong-bondong itu, sehingga Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, pergi ke gunung meninggalkan mereka. Tuhan itu bukan hanya di situ saja, ya, sehingga dia meninggalkan orang yang berbondong-bondong itu. Dia pergi ke gunung supaya mereka tidak memaksa Tuhan Yesus mau dibawa mereka untuk menjadi raja di dalam kerajaan mereka. Nah, anak-anak, ibu guru sangat yakin dan percaya bahwa kalian akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan bagi kita pada hari ini. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalian harus melakukannya, belajar untuk memuji Tuhan, belajar untuk berdoa, belajar untuk menyembah Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan cukup sampai di sini. Seperti biasa ya sayangnya, ada kuis. Ya, bagi yang sudah menjawab dikirimkan ke nomor yang di bawah. Kuis untuk kita pada hari ini. Nomor 1, apakah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada si Filipus? Nomor 2, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga orang-orang itu bisa makan? Nomor 3, kenapa Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka? Firman Tuhan cukup sampai di sini ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Nah, teman-teman di rumah sudah mendengarkan kan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Murni, bahwasanya kuasa Tuhan itu tetap ada sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan saja memberikan makan kepada 5.000 orang, pasti Tuhan juga akan memelihara hidup kita ya Kak Angel ya. Dan kita harus juga percaya teman-teman, apapun yang menjadi kebutuhan kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka semuanya akan tercukupi. Amin. Makanya kita selalu mengandalkan Tuhan nih Kak. Harus dalam segala aspek hidup kita. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sebagai bukti bahwa kita ini satu-satunya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Sandaranku, dan ku hanya
diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan, baik yang di sekolah minggu maupun yang di sekolah sekuler ya Tuhan. Engkau juga yang boleh memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami mengasihi mereka, kami memberkati mereka. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami, kiranya bisa mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan keluarga, supaya kiranya kami tetap sehat menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di waktu yang akan datang kami beriman, kami berserah kepada Tuhan. Kiranya kedepannya kami bisa normal kembali, sehingga kami bisa bergereja, beribadah secara offline di gereja ya Tuhan. Itu iman kami, itu harap kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu selalu ada menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, nah ini ibadah sudah selesai teman-teman, tapi minggu depan masih tetap ada ibadah. Online ya Kak. Benar, jadi teman-teman di rumah tetap setia mengikuti ibadah online dan mengikuti semua kuis-kuisnya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus